Tidaklah seorang pun yang selalu menganggap dirinya besar di hadapan orang lain, ia berjalan dengan sifat angkuh dan sombongnya, melainkan dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan ia sangat dimurkai oleh Allah. Ikhwatal iman, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sungguh benar apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapapun di antara manusia yang selalu menginginkan ketinggian, merasa besar diri, bersifat angkuh, meskipun memiliki segalanya dari perkara dunia, tetap itu adalah hanya mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sejarah di dalam Al-Quran telah membuktikan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala murka terhadap Qarun karena kesombongannya dengan harta bendanya yang sangat banyak. Maka terjadilah sebagaimana yang Allah kisahkan di dalam surat Al-Anbiya, yaitu peristiwa khusuful ard, retaknya bumi ketika itu sehingga menelan Qarun dan juga harta-hartanya sampai ke dalam perut bumi. Maka hancur dan binasalah Qarun dan semua harta bendanya ditelan oleh bumi. Demikian juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu murkanya terhadap Fir'aun alaihi laknatullah, yang dia semakin sombong dan angkuh dengan jabatan serta kekuasaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara, pada saat itu terjadi peristiwa penenggelaman Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam lautan. Lautan Merah menjadi saksi bisu atas penenggelaman Fir'aun dan bala tentaranya. Bahkan dalam sejarah Al-Quran sudah membuktikan kepada kita semuanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala murka terhadap iblis alaihi laknatullah, yang dahulu ia adalah makhluk taat beribadah kepada Allah. Kemudian karena kesombongannya, dia tidak mau sujud di hadapan Nabi Adam, menolak perintah Allah. Lalu Allah jadikan iblis sebagai makhluk yang terlaknat sampai hari kiamat. Bahkan tidak sekedar itu, Allah Subhanahu wa taala keluarkan iblis dari dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, lihatlah bagaimana komentar, hujah, argumentasi iblis ketika menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam. Dengan sombongnya dia berkata, ana khairum min, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau wahai Allah menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam hanya dari tanah. Maka iblis beranggapan ia lebih besar, ia lebih mulia daripada Nabi Adam, sehingga ia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi awal akar kehancuran iblis yang tadinya sudah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan, lalu Allah keluarkan dengan mudahnya dari surga itu. Begitulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, bahwa surga tidak layak ditempati oleh orang-orang yang masih memiliki sifat angkuh dan sombong, merasa besar diri di hadapan yang lainnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzi la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Demikianlah negeri akhirat, berikut kenikmatan-kenikmatan yang sangat kekal dan jauh lebih baik kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi ini. Demikian juga untuk orang-orang yang tidak membuat kerusakan dengan penyimpangan-penyimpangan terhadap syariat Allah. Wal aqibatu lil muttaqin, dan ganjaran yang terbaik hanyalah milik orang-orang yang bertakwa.